Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat dan para sedulur subscriber, alhamdulillah pada kali ini kita akan sedikit menyampaikan tentang jangan main-main dengan hidup ini. Sedulur semua, dalam hidup di dunia ini kita jangan pernah dibuat untuk bermain-main. Manfaatkanlah sisa hidupmu, manfaatkanlah waktumu dikala masih ada waktu sempat sebelum datang waktu sempit. Sahabat, marilah kita untuk memanfaatkan hidup ini dengan lebih baik, karena setiap manusia akan pulang dan akan kembali kepada Tuhannya. Sahabat, semoga kita selalu menjaga istiqomah kita, selalu menjaga keimanan kita demi menjalankan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sebatas suatu menipu ataupun hanya mimpi belaka. Perjalanan kita masih panjang, perjalanan kita masih jauh sahabat. Dari alam dunia akan kembali ke alam barzah, dari alam barzah akan kembali ke alam akhirat, dan seterusnya kita akan abadi di alam sana. Maka daripada itu, jangan pernah kita bermain-main dengan kehidupan ini. Setiap manusia akan dipertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatannya. Jangankan kita membawa dosa, membawa satu bilah pusaka pun juga kita akan dipertanggungjawabkan dan akan dipertanyakan untuk apa hal tersebut. Sedulur, marilah kita perbaiki dan marilah kita kembali kepada jalan Allah yang lebih baik. Tinggalkan keburukan-keburukan masa lalu, tinggalkan dosa-dosa masa lalu. Belajarlah untuk mencintai Tuhan kita, belajarlah untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kehidupan ini hanyalah singkat dan hanyalah sebentar. Sahabat, kita sebagai manusia dan dicontohkan oleh para rasul kita agar kita senantiasa menjadi manusia yang sabar, manusia yang tawakal, taat terhadap Tuhannya. Para sedulur, marilah kita perbaiki, karena hidup ini bukan hanya untuk sekedar mencari makan, bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, melainkan mencari bekal akhirat untuk nanti kita kembali kepada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, para sedulur, semoga kalian semua selalu meningkatkan iman dan takwa kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat begitu luar biasa ketika kita menghadapi sesuatu sakaratul maut. Sangat luar biasa ketika kita berada di alam kubur. Sedulur, jangan pernah kita bangga dengan ilmu kita. Jangan pernah kita bangga ketika kita mampu untuk membaca Al-Quran 30 juz. Semua itu janganlah kau jadikan suatu kesombongan untuk diri sendiri, karena Allah sangat membenci bagi orang-orang yang sombong. Lebih baik hidup polos tapi dia tidak pernah bersombong-sombongan. Lebih baik hidup apa adanya tapi dia selalu menunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang-orang di saat ini berbangga-banggaan dengan ilmunya, berbangga-banggaan dengan sesuatu kehartaannya. Semua itu tidak akan ada artinya ketika sakaratul maut sudah menjemput. Yang akan ditanyakan dan yang akan dipertanggungjawabkan yaitu adalah sesuatu amal ibadah yang baik
yang kita akan bawa nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, jangan pernah dianggap sepele tentang kehidupan yang akan datang. Jangan pernah dianggap sepele, jangan pernah dianggap enteng kehidupan setelah kita wafat. Setiap manusia akan pasti menghadapi yang namanya sakaratul maut. Sedulur, semoga kalian diberikan hidayah dan selalu menjaga keimanan kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini bukan sekedar untuk mencari nafkah, melainkan kita mencari bekal akhirat pun. Karena bekal akhirat itu sangat penting untuk kita, untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Kehidupan dunia hanyalah singkat, hanyalah sesaat, sahabat. Manfaatkanlah sisa hidupmu, manfaatkanlah umurmu dengan baik. Marilah kita belajar, marilah kita kembali kepada jalan Allah. Senantiasa sangat begitu pedih ketika kita kembali tanpa membawa amal yang baik, tanpa membawa pahala yang baik. Sungguh alangkah celaka ketika kita di dalam akhir hidup membawa suatu keburukan. Sahabat, jangan pernah kita merasa bangga, jangan pernah kita merasa hebat, jangan pernah merendahkan orang lain, karena sesungguhnya setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan. Setiap apa yang kita miliki, jadikanlah semua itu adalah pelajaran yang baik untuk diri sendiri. Ketika kita punya kelebihan, bersyukurlah kepada Allah. Jangan pernah merendahkan orang lain ketika orang lain tidak mampu apa yang seperti kita lakukan. Kita harus saling menghargai, kita harus saling mengerti dengan orang lain. Ketika kita pun juga punya kekurangan, kita hargai juga orang yang punya kelebihan. Disitulah kita saling menghargai. Sebaik-baiknya ilmu adalah yang bisa manfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dijalaninya. Sahabat, marilah kita untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada pada diri kita, tinggalkan kebiasaan buruk, dan kita saatnya sudah kembali untuk menuju jalan yang lurus. Setiap manusia punya masa lalu, setiap manusia punya masa lalu yang kelam. Sahabat, semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur semua, alangkah pedihnya siksa alam barzah, alangkah pedihnya siksa alam akhirat. Semuanya tidak akan ada yang betah sehari pun ataupun semenit pun di dalam hukum neraka tersebut. Sedulur, marilah kita perbaiki hidup kita, saling menghargai satu sama lain dengan siapapun, saling menghormati satu sama lain dengan siapapun. Jangan saling merendahkan satu sama lain. Marilah kita saling mendoakan sesama umat muslim. Marilah kita saling mendoakan sesama umat manusia. Jangan pernah kita merasa lebih baik, jangan merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Justru sifat-sifat yang seperti itu Allah sangat murka dan tidak menyukainya sama sekali. Karena sifat sombong itu tertanam pada diri iblis, tertanam pada diri syaitan. Sifat sombong itu hanya membawa kita ke dalam sesuatu hal yang celaka. Sahabat, semoga kalian
selalu beristiqomah yang lebih baik. Marilah kita belajar, marilah kita mencoba memaksakan sesuatu yang tadinya bermalas-malasan, yang tadinya kita berpangku-pangku tangan, malas untuk beribadah, malas untuk menjalankan sholat. Marilah, karena semua itu kita harus dipaksakan, sahabat. Kalau tidak dipaksakan, semua itu tidak akan pernah kita lakukan. Sedulur, bahkan ada yang bertanya, kenapa Allah itu tidak terlihat? Kenapa Allah itu tidak terlihat? Itu semua jawabannya sudah ada pada diri kalian sendiri, yang setiap kalian amalkan ketika sholat. Kenapa Allah tidak terlihat? Karena Allah itu maha besar. Karena Allah itu maha besar, dan sesuatu yang besar kita tidak mampu untuk melihatnya. Kita di hadapan Allah sama seperti butiran-butiran debu, tidak ada artinya. Semoga kita selalu menjaga keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah kita mencintai Allah dengan tulus. Jangan pernah bangga, jangan pernah sombong dengan apa sesuatu yang kita miliki. Sedulur, setiap manusia dilahirkan ke muka bumi memiliki amanah dan tugasnya, sesuatu tugas yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama sekali kita akan kembali kepadanya. Sedulur, betapa pedihnya sakaratul maut ketika menjemput kita. Betapa pedihnya sakaratul maut menjemput kalian. Sebagian ulama menyatakan sakaratul maut itu lebih sakit seperti kulit domba yang dililitkan kepada pohon yang berduri, ditarik sekeras mungkin. Seperti itulah rasanya. Dan ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sakaratul maut itu sama sakitnya seperti mengalami 300 tusukan pedang. A'udzubillahi min dzalik. Sahabat, semua terjadi hal seperti itu. Kembali lagi tergantung amal baik kita. Kembali lagi tergantung apa yang kita perbuat di dunia ini. Sedulur, marilah kita benahi hidup kita. Marilah kita perbaiki hidup kita. Biarkanlah masa lalu yang kelam kini telah berganti dengan sesuatu masa depan yang cerah. Demi meraih ridha Allah, demi kita ingin menjadi suatu umat yang lebih baik dan menjadi suatu manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Belajarlah kita mencintai Allah, niscaya Allah pun akan mencintai kita. Jangan pernah berbangga-banggaan dengan sesuatu keilmuan apapun yang kita miliki. Jangan pernah kita menyombongkan dengan hal itu. Kita tetap menunduk, kita tetap selalu berzikir. Kita coba lihat, sahabat, ketika burung berbunyi, burung berterbangan, dan seluruh makhluk-makhluk Allah semuanya itu bertasbih tanpa kita ketahui. Sahabat, marilah kita lantunkan zikir-zikir di hati kita, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkanlah rasa cinta kita terhadap Tuhan kita. Selalu berzikir dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu Allah akan balas dengan kebaikan pada diri kita, sahabat. Marilah kita kembali kepada jalan Allah yang lebih baik. Apa artinya hidup? Apa artinya panjang umur
kalau hidup kita hanya disia-siakan. Jangan dikira kita setelah mati tidak ada pertanggungjawaban, sahabat. Ketika kita mati, setiap manusia akan ada pertanggungjawabannya masing-masing atas apa yang kita perbuat selama ini di dunia. Siapkanlah semua itu, sahabat. Dari saat ini, perbaikilah hidup kita. Dari saat ini, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ketika kita benar-benar ingin menjalankan taubat nasuha, maka Allah pun juga akan menjaga kita, akan menjaga keimanan kita. Yang penting kita benar-benar taubat nasuha, sahabat. Sedulur, semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita sudah saatnya kembali kepada jalan yang lebih baik. Tinggalkanlah kebiasaan buruk, jalankanlah kehidupan yang lebih baik. Biarlah masa lalu yang kelam itu menjadi sebuah contoh ataupun pelajaran kita untuk tidak mengulangi kembali. Sedulur, ketika kita merasakan nikmatnya ibadah, maka kita hidup akan merasa tenang dan akan merasa nyaman ketika kita sudah merasakan nikmat ibadah. Setiap manusia punya kenikmatan masing-masing antara ibadah dan tidak ibadah. Ada juga manusia yang merasa nikmat dengan ketidakibadahnya. Ada juga yang merasakan nikmat ketika dengan ibadahnya. Semua itu tergantung kita dan kebiasaan kita, apa yang kita lakukan selama ini. Ketika kita tidak pernah ibadah, tidak suka ibadah, maka kita akan merasa nikmat dengan hal kebiasaan tersebut. Dan ketika menjalankan ibadah, maka akan merasa berat. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang kebiasaan kita alami. Tapi ketika kita menjalankan, merasakan nikmatnya ibadah, insya Allah ketika kita meninggalkan satu waktu, maka kita pun akan merasa berat ketika meninggalkan sholat. Sahabat, marilah kita perbaiki. Sangat pedih sekali kehidupan alam barzah, sangat pedih sekali kehidupan alam neraka. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup menghuni neraka dalam sehari. Manfaatkanlah hidup kita dengan baik demi mencapai suatu nilai-nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sedulur, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut, jangan pernah sungkan ketika kita menjalankan ibadah. Baik sedulur, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.